tahun yang kemarin, tahun lalu, dan tahun yang baru ini kita boleh ada sampai hari ini pun semua anugerah Tuhan ya. Semua baik ya, sebagaimana tadi pujian doanya ya, kita puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau menghampiri Tuhan lebih dalam lagi, kita akan memuji menyembah Tuhan. Namun sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh Tuhan memasuki Tuhan di tahun yang baru, diawali Tuhan. Kami boleh mengucap syukur, boleh beribadah, bersekutu dengan Kau pagi hari ini bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini yang sudah mempersiapkan diri, memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mau Tuhan melayani Engkau secara pribadi di hadapan Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan, karena kami Tuhan merasakan kebaikan Tuhan. Kami mau beri yang terbaik buat Engkau. Pujian persembahan kami biarlah menjadi korban syukur, korban api-apian Tuhan, dan boleh menjadi asap dan dupa yang harum di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Selamat Tuhan Bapa, tahun baru di hidup kami Tuhan. Kau sudah selalu baru memberkati kami, dan kami mau siap Tuhan, mau melayani Engkau Tuhan, memberi yang terbaik buat Engkau. Kami tidak izinkan Tuhan jam-jam ibadah yang kami akan jalani ini Tuhan, pada sepanjang jam ini Tuhan, kami tidak biarkan kuasa iblis mengganggu dan mencuri hati pikiran kami Tuhan pada hari ini. Kami ikat patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak biarkan Tuhan di hati kami, di pikiran kami, kuasa iblis mengganggu, menguasai kami, dihancurkan di dalam nama Yesus. Bahkan lantai atas, lantai bawah ini, semua kami anak-anak-Mu dari yang tua, yang muda sampai yang terkecil pun Tuhan, di bawah maupun juga di dalam atas ibadah ini Tuhan, di lantai atas ini Tuhan, berkati Tuhan, urapi kami, pelayan-pelayan kudus-Mu juga Tuhan, jemaat kudus-Mu Tuhan, urapi kami semua hamba-Mu, membawakan firman Tuhan kudus di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga akan Tuhan menyiapkan perjamuan kudus di awal tahun baru ini. Biarlah kami menyiapkan hati pikir kami yang kudus Tuhan, dan siap Tuhan menerima Tuhan jamaah Tuhan dengan perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, berkati ibadah yang online Tuhan, yang hari ini mungkin tidak bisa hadir karena sakit Tuhan. Kami percaya yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, sehingga mereka siap beribadah di online Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kuasa Tuhan mengurapi mereka, karena kuasa Tuhan tidak terbatas dengan ruang waktu dan tempat. Terima kasih Bapa, dalam nama terus kami siap menyembah dan memuji-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Sekali lagi ya, kita mengucapkan selamat tahun baru. Biar kita hidup semakin baru mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Mari saudara, kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian penyembahan kita, Ku sanjung namamu Yesus. Mari kita arahkan mata rohani kita, mata kita kepada Tuhan. Beri pelayanan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kita dari segala dosa dan kebinasaan. Ku sanjung namamu Yesus, ku sembah namamu Tuhan, Engkaulah
memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, pujian kami ini Tuhan tidak sebanding dengan apa yang menjadi kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Untuk itu kami bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan, ibadah online maupun juga ibadah Tuhan offline ini Tuhan, bersama-sama kami memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa iblis sekali lagi mengganggu, mencuri hati pikiran kami Tuhan. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan sempurna memberkati kami semua. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Ya, mari kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri ya. Karena kita memuji nama Tuhan, tentu kita harus bergembira, bergelora, memuji nama Tuhan, memungkinkan nama suara Tuhan dengan puji-pujian kita. Dalam nama Tuhan Yesus, agungkan. Kita sudah menerima berkat Tuhan, kasih Tuhan. Mari nyanyikan dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dan kebaikan kita memberi yang terbaik buat Tuhan kita ya, memuji menyembah arahkan pada Tuhan ya. Dan kali ini kita percaya bahwa segala apa yang menjadi pergumulan saudara Tuhan pasti lepaskan, amin. Puji dia nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian kasihnya seperti sungai mengalir di waktu apa? Panas, mengalir di waktu hujan. Tetap kasih Yesus menyertai memberkati kita. Nyanyikan pujian yang terbaik, buktikan suara nama Tuhan yang keras buat Tuhan Yesus. Amin. We'll be right back.
Bukan kepala muda lagi, kepala 4 ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus ya, amin. Tuhan masih berikan kekuatan, walaupun apa sudah. Tapi semangat buat Tuhan Yesus itu loh ya, yang kita nggak bersuka untuk membalas kebaikan Tuhan, amin. Untuk membalas kebaikan Tuhan ya saudara, tahun ini setiap awal tahun memang kita ada ayat emas, tapi memang karena ada banyak hal ya saudara ya, kondisi kita ya saudara. Namun nanti kalau tidak salah Bapak Gembala minggu depan kali ya kasih ayat emas apa yang menjadi berkat Tuhan buat kita sepanjang tahun ini ya. Tapi saya memberi kesempatan juga untuk saudara yang menggebu-gebu ingin membalas kebaikan Tuhan untuk bersaksi ya. Kali ini saya memberi kesempatan untuk saudara yang digerakkan Tuhan, merasa kebaikan Tuhan perlu diceritakan supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan, baik yang mendengar di online maupun yang ada di tempat ini, sehingga kita saling menguatkan ya. Dan saya minta untuk saudara beri kesaksian 2 atau 3 orang ya saudara, terbatas tapi 2 atau 3 orang ya. Saya beri kesempatan untuk saudara bersaksi memuliakan nama Tuhan ya. Silakan Bu Meti mungkin sambil memuji nama Tuhan. Amin. Silakan kita dengarkan kesaksian dari Bu Meti. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Tuhan Yesus dan semua. Saya percaya teman kami semua yang di jemaat sini mendoakan, saling mendukung, mendoakan kami. Dari singkat cerita, kesaksian saya sebenarnya sudah pergumulan segunung dari saya muda sampai setua ini. Umur saya sudah 60 tahun, tapi Tuhan Yesus luar biasa buat saya. Untuk keluarga saya sangat luar biasa. Jadi jangan sampai tinggalkan Tuhan Yesus. Saya ikut Tuhan Yesus itu baru loh, tahun 2005. Karena suami saya meninggal, saya kan dulu kan Islam. Suami saya orang Batak, Islam, Nasution. Beliau meninggal, akhirnya saya dijamah. Tapi anak-anak saya semua tidak, hanya Thomas, anak yang paling kecil, anak nomor 3. Itu yang ikut saya masih di SD waktu itu. Dia nggak tahu apa-apa, ikut kami, ikut opanya juga Kristen kan. Singkat cerita lagi, kemarin ada pergumulan kami di Thomas ini, sakit asam urat, nggak bisa jalan, ngesot dia, sampai ke kamar mandi aja nggak bisa, 5 hari loh. Saya pun sakit, kami berdua di rumah ini sakit. Saya ngilu-ngilu semua badan saya, nggak tahu kenapa. Padahal saya nggak pernah jalan kemana-mana. Belanja ke belakang aja, nyuruh Thomas, saya nggak pernah. Sampai saya menangis setiap hari. Minta, gimana ya Tuhan? Kami hanya berdua di sini. Kalau saya sakit, anak saya yang 2 perempuan itu kan dia Islam, dia berumah tangga, dia maksudnya dia ada rasa kecewa, ditinggalkan saya masuk ikut Tuhan Yesus. Tapi saya tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus, karena luar biasa Tuhan Yesus bagi saya dan anak cucu saya. Sampai saat ini, akhirnya saya sudah gak kuat. Tiap hari saya berdoa, dia menangis terus. Tuhan, anakku laki-laki sampai menangis, berarti dia tuh sakit. Karena di mana-mana laki-laki gak pernah nangis. Itu yang saya pegang teguh. Kenapa anakku ini? Akhirnya saya gak tahan, WA sama ibu gembala, sama pendeta-pendeta saya dulu yang di Bekasi, yang membesarkan saya dalam agama saya. Udah Bu Meti, tetap berdoa, gak usah kemana-mana, gak usah ngapa-ngapain kamu, tetap fokus sama dia. Ada jalan untuk kamu, puji Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya disembuhkan, saya bisa nganter Bobby ke rumah sakit dengan jalan, Pak, naik Grab. Habis itu karena pulsa saya habis, gak bisa nelpon apa-apa, gak gesek, bayar di rumah sakit, alasannya gak bisa, lagi error, ya kan?
Jalanlah saya terus, jalan-jalan gak tahu berapa kilo. Kuat ibu-ibu bapak-bapak saya sambil nangis. Jalan, saya gak tahu. Akhirnya saya ngisi pulsa, saya ngambil uang. Sembuh sampai sekarang saya bisa di dalam gereja ini. Kesaksian saya sebenarnya banyak segunung. Tapi kalau saya indikan semua nanti habis waktu. Gak kebagian teman-teman kita semua. Terima kasih Ibu, Bapak, Gembala, Pendeta, semua teman-teman yang baik, yang menganggap saya dituakan di gereja ini. Saya sangat terima kasih, saya sangat bersyukur. Itu semua atas kebaikan Tuhan Yesus kepada saya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa ya. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Hari demi hari Tuhan tidak pernah tinggalin kita. Ya, saat kita tidak berdaya kuasa Tuhan, ya, saat kita nggak berdaya, tidak ada pertolongan, hanya pertolongannya pada Tuhan Yesus. Kita percaya itu semua karena Tuhan. Dan puji Tuhan, Bu Meti boleh mengalami kuasa dan kebaikan Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita juga pasti mengalami kebaikan dan kuasa Tuhan. Andalkan Tuhan. Jangan bergantung pada yang lain, bergantung pada Tuhan, ya. Ya, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan katakan Immanuel sampai kesudahan zaman. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Ya, haleluya. Begitu masih ada yang ingin bersaksi, saya berikan kesempatan. Yang sudah digerakkan Tuhan jauh-jauh. Puji Tuhan. Silakan Bu Leni. Puji Tuhan. Kita dengarkan kesaksian dari Bu Leni yang menguatkan kita juga. Nama Tuhan, shalom semua. Pertama-tama saya ngucapin selamat Natal dan Tahun Baru. Saya atas nama keluarga Bapak Dedi, saya minta maaf kalau ada kehilapan baik perkataan saya, tingkah laku saya, yang mungkin saya nggak sadarin membuat sidang jemaat di tempat ini kecewa atau merasa tidak nyaman dengan perkataan saya atau tingkah laku saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari segala kekurangan saya. Saya hanya mencoba untuk belajar menahan kedagingan saya ini. Tapi ya memang selama hidup di dunia ini bukan hal yang mudah. Amin. Saya juga banyak pikul salib. Amin. Saya banyak minta ampun sama Tuhan. Saya pengen supaya Tuhan pun mengampuni atas segala dosa dan pelanggaran saya di dunia ini. Saya pengen supaya saya hidup di dunia ini tidak hidup yang menjadi sia-sia. Sebab waktunya Tuhan nanti panggil saya, keluarga saya, anak saya. Hidup saya ini boleh berbuah buat mereka. Gak gampang saudara. Kadang saya nangis Tuhan selalu ingetin saya. Kalau saya melanggar kesalahan, puji Tuhan, Tuhan selalu ingetin saya. Dan saya bersyukur buat sidang jemaat yang Tuhan pakai untuk mendidik saya dan jemaat. Terima kasih. Kalian semua banyak mendidik saya, banyak mengajari saya ke Bapak dan Ibu Mbak Amen. Terus mengingatkan saya supaya tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Saya mau ajak anak dan suami saya angkat satu pujian. Pujian ini mengatakan, aku mencari wajah-Mu Tuhan, aku menghampiri tahta-Mu. Karena apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup saya. Tapi karena Tuhan Yesus sayang sama saya, sayang sama keluarga saya. Amin. Supaya hidup kami ini tidak menjadi hidup menjadi batu sandungan, menjadi berkat, melayani Tuhan, amin, melayani keluarga. Mencari wajah-Mu. Yesus kekasihku,
yang kau buat, tapi karena cintamu ku hampiri tatamu Tuhan, ku hampiri tatamu, oh Yesus Rajaku, amin. Bukan karena kebutuhan Tuhan yang mulia, tapi karena hatimu. Ku percaya mukjizatmu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Aku lagi perlu dan kekuatanmu menopang hidupku. Ku percaya berkatmu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Aku lagi perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Segalanya akan indah Tuhan, segalanya akan indah pada waktunya. Segalanya akan indah Tuhan, segalanya akan indah pada waktunya. Puji nama Tuhan, kesaksian yang indah ya, kesaksian menceritakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Karena kita memang tidak sempurna ya, namun Tuhan sudah menyempurnakan kita untuk menjadi anak-anak yang kudus dan yang berkenan pada Tuhan. Dan satu hal tadi, kesaksian pujian tadi, biarlah kita minta pribadinya Tuhan Yesus. Ya, kalau kita minta pribadinya Tuhan Yesus, seorang bapak tidak mungkin ya anaknya diberikan racun atau makanan yang tidak baik atau keperluan yang tidak baik. Pasti bapak memerlukan. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan ya, yang sudah begitu baik, kita membalas kebaikan Tuhan, kita mau mengenal pribadinya, kita mau lebih melekat seperti bapak dan anak ya, orang tua dengan anak yang tidak pernah lepas ya kasihnya ya, yang tidak pernah berubah. Nah, kita perlu ya di hari-hari hidup kita, di hari ini, di tahun ini, walaupun dunia tidak menjanjikan tahun ke-8, namun kita percaya kita harus tetap maju. Kita harus maju pada terang Tuhan Yesus, pada pribadinya. Kita mau menjadi pribadi Tuhan Yesus yang penuh dengan kemenangan ya. Saya percaya di tahun ini walaupun kita melewati mungkin ada tantangan dan suka duka, kita percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Mungkin juga ada terakhir kasih kesaksian lagi ya, sekali lagi ya, 1 atau 2 menit. Tadi kebanyakan ibu-ibunya yang bersaksi. Sekarang saya minta mungkin bapak-bapaknya, mungkin ada puji Tuhan. Ya, yang baru boleh Pak Arnold, ayo. Apa yang Pak, silakan Pak. Shalom semua. Saya mendengar kesaksian Bu Meti bulan ini. Itu jadi saya ngikut nangis sebenarnya. Tadi ngikut nangis. Kenapa? Sebenarnya di sini semua itu saudara kita semua. Maka ada lagu Tuhan kan, dalam Yesus kita bersaudara. Jadi kalau sudah bersaudara itu ya yang diharapkan itu kita mengerti apa yang menjadi kekurangan masing-masing. Apalagi ini kan termasuk keluarga ya, keluarga di dalam gereja yang digembalakan oleh Bapak Gembala kita. Sebenarnya Bapak Gembala kita ini tahu pribadi kita ini walaupun nggak sempurna tapi tahu gitu.
apa yang menjadi kekurangan domba-dombanya atau kekurangan jemaatnya itu Bapak Gembala tahu. Demikian juga Tuhan. Dan memang untuk menyatukan kita jadi saudara itu kalau nggak kenal Tuhan rasanya sulit gitu ya. Tetapi kalau kita kenal Tuhan nggak ada yang nggak bisa, pasti bisa. Asal kita mau belajar terus bagaimana kita harus berkenan sama Tuhan, bagaimana untuk mengasihi sesama, bagaimana kita harus saling tolong menolong, gitu kan? Bantu kan? Nanti di sini tidak sendiri. Bu Meti adalah sudah kita anggap seperti orang tua kita sendiri. Oma juga kita anggap orang tua sendiri. Jadi nggak ada kata sendiri di tempat ini, semua adalah saudara. Jadi tetap semangat, kita berjuang sama-sama untuk berkenan di sana. Semoga kita semua kelak nanti bersama-sama seperti kayak di sini nanti bersama-sama. Ya, ini bila menjadi penyemangat kita bahwa semua di sini saudara kita, bahkan yang tertua adalah ibu kita atau bapaknya yang tua bapak kita gitu ya. Jadi tidak ada ini sana di situ, tidak ada, semua saudara gitu. Amin ya. Itu adalah penyemangat semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Gitu kan, kita tetap bersatu ya di dalam kasih kita sebagai tubuh Kristus. Kita adalah anak-anaknya dan Tuhan Yesus adalah Bapa kita, amin. Dan mari saudara, sebagaimana kesaksian tadi, kita belajar untuk hidup berkenan pada Tuhan. Walaupun kita nggak apa-apa jatuh bangun, yang penting kita tetap fokus pada Tuhan. Saat kita jatuh, biar kita mengakuinya. Jangan kita meninggalkan dia, ya. Tetap Tuhan Yesus tetap mengasihi kita semua, amin. Ya, biarlah kita mau jalani hidup di tahun ini, sepanjang tahun ini kita mengandalkan Tuhan, ya. Firman dan rohnya, doa dan firman itu yang menjadi kekuatan kita, kunci untuk mengalahkan kegelapan, amin. Saudara, mari saudara kita mau bangkit berdiri, kita siapkan hati, jiwa, pikiran, tubuh kita untuk firman Tuhan. Kita mau dengar apa yang Tuhan sampaikan di hati saya, apa yang menjadi motivasi Tuhan Yesus untuk kita sepanjang tahun ini. Lewat firman-Nya kita boleh dikuatkan, kita boleh diteguhkan, kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan kalau kita selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Kita nyanyi pujian besar dan mulia, ajaib segala pekerjaan Tuhan. Kita percaya Tuhan bekerja di dalam hidup kita sampai hari ini. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Besar dan ajaib segala pekerjaan Tuhan Yesus bekerja sampai sekarang. Berdoa syafaat buat kita semua. Allah Maha Kuasa. Dan mulia
anugerah-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami siapkan dengar firman Tuhan di awal tahun baru ini ya Tuhan, untuk kami boleh melangkah awal tahun ini bersama dengan Tuhan, dan biarlah penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini boleh menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Ada yang ngantuk saudara? Sampai jam berapa kemarin? Ya, saudara tetap semangat, amin. Ya, saudara, kita akan dengar firman Tuhan. Selamat tahun baru ya. Saudara, firman Tuhan saat ini dengan satu tema, penyertaan Tuhan yang membuat kita menjadi pemenang. Amin. Saudara mau jadi pemenang? Ya, penyertaan Tuhan yang membuat kita menjadi pemenang. Kita akan buka dalam Bilangan pasal yang ke-9. Bilangan 9 pasal yang ke-9 ayat yang ke-18. Bilangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-18. Ya, penyertaan Tuhan yang membuat kita menjadi pemenang ya. Oke, kita akan baca di ayat yang ke-18 dan 19. Oke. 18, 19 dan 23. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, kita akan baca ayat 19. 2, 3. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ayat 23. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ya, saudara, berulang kali ya firman Tuhan ini menyebutkan atas titah Tuhan. Ya, saudara, bagaimana perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun ya, saudara, di padang gurun ya, saudara, mereka berada dalam penyertaan Tuhan. Amin. Ya, saudara, penyertaan Tuhan itu, saudara, bagaimana Tuhan memimpin mereka dalam tiang awan dan tiang api, sehingga pada saat mereka berjalan di padang gurun, saudara, mereka tidak, saudara, kepanasan karena ada tiang awan ya. Kemudian pada malam hari, saudara, mereka tidak kedinginan karena ada tiang api ya. Nah, saudara, penyertaan Tuhan pada bangsa Israel itu menggambarkan juga penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, saudara, biarlah ini menjadi doa kita dan saudara, keyakinan iman kita bahwa Tuhan menyertai hidup kita ya. Saudara, Yesus adalah tadi dikatakan Immanuel. Apa artinya Immanuel? Tuhan menyertai kita ya. Saudara, walaupun saudara dikatakan bahwa tahun ini adalah tahun ke-8, namun kita tidak takut. Yang penting Tuhan menyertai hidup kita ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Kristus ya, dikatakan apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan ya, yang menurut titah Tuhan ya. Jadi pada saat saudara dikatakan awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka mereka tidak berangkat ya, karena Tuhan itu menuntun mereka ya. Mereka atas titah Tuhan mereka berangkat, dan atas titah Tuhan itu mereka tinggal diam. Artinya apa, saudara? Perjalanan hidup saudara sepanjang tahun ini harus dituntun oleh firman Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Ya, firman Tuhan katakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, karena itu saudara dan saya, saudara, kita harus bertekun di dalam firman. Ya, selalu bersekutu dengan Tuhan di dalam doa dan firman, agar saudara dan saya mengalami penyertaan Tuhan. Ya, saudara, memang Tuhan tidak menjanjikan hidup yang mudah. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa keadaan zaman ini semakin hari semakin sukar dan sulit. Namun kita tidak perlu takut, karena Tuhan beserta dengan hidup saudara dan saya. Katakan sama-sama, Tuhan menyertai hidupku. Ya, nah saudara kasih dalam kasih Tuhan Yesus, ya, saudara, awan kemuliaan Tuhan itu terpancar dari bait suci, ya, sebagai tanda penyertaan Tuhan, ya, sebagai tanda penyertaan Tuhan. Nah, setiap kita, saudara, yang bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan, saudara akan mengalami penyertaan Tuhan. Ya, saudara, dikatakan bahwa firman Tuhan katakan pada saat awan itu tinggal, saudara, pada mereka, ya, pada bait suci, maka mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Ya, artinya mereka melakukan tugasnya, ya, mereka setia, ya, saudara, mereka setia untuk beribadah dengan benar agar selalu berada dalam penyertaan Tuhan. Ya, nah saudara, kita akan, saudara, yang melihat bagaimana Tuhan menyertai kehidupan umatnya, sehingga saudara mereka boleh mengalami kemenangan. Ya, saudara, apakah kewajiban yang harus kita, saudara, pelihara? Dikatakan firman Tuhan tadi, katakan saudara di dalam ayat yang ke-18, ya, ya, ayat yang ke-19, apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ya, saudara, awan kemuliaan yang menaungi kemah suci itu menggambarkan tentang penyertaan Tuhan. Ya, saudara, dalam hidup kita. Ya, nah saudara terkasih, ya, apakah kewajiban yang harus kita pelihara kalau Tuhan mau menyertai hidup kita? Ya, jadi penyertaan Tuhan tidak berlaku kepada setiap orang, tetapi saudara, hanya kepada orang-orang yang setia. Katakan sama-sama, yang setia. Ya, tadi dikatakan bahwa memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Ya, jadi pada saat awan itu tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Ya, apakah kewajiban yang harus kita pelihara? Ya, saudara, kalau kita mau mengalami penyertaan Tuhan. Ya, saudara, 2 Tawarikh kita akan baca. Coba, ada contohnya tentang Raja Abiam. 2 Tawarikh pasal yang ke-13. Ya, 2 Tawarikh pasal yang ke-13. Ya, 2 Tawarikh pasal yang ke-13. Ya. Ya. Kita belajar dari Raja Abia. Ya, saudara, kalau kita mau mengalami penyertaan Tuhan, maka ada kewajiban yang harus kita pelihara. Ya, harus kita pelihara. Yang pertama adalah, saudara, ikatan perjanjian. Ya, itu berbicara tentang kesetiaan. 2 Tawarikh 13 ayat 1 sampai yang 5. Saya baca ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua. Ya, dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobiam, menjadi rajalah Abia atas Yehuda. Terus 3 tahun lamanya ia menjadi dari nama ibunya kaya. Ya, jadi Abia itu raja Yehuda, ya. Yerobiam itu raja Israel. Raja Israel, karena kerajaan Israel itu terbelah menjadi 2 setelah kematian Raja Salomo. Ya, saudara, terbelah menjadi 2. 10 suku itu adalah kerajaan Israel.
dua suku itu adalah kerajaan Yehuda, ya. Nah, saudara, dikatakan ayat yang ketiga, Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang pilihan, sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, ya. Jadi pada saat mereka perang, saudara, tentara pilihan daripada Yehuda berjumlah 400.000 dan tentara Israel berapa jumlahnya? 800.000. Tentu nggak seimbang, ya. Saudara, jumlah tentara Israel itu jauh lebih banyak daripada kerajaan Yehuda. Ayat yang keempat, coba kita baca sama-sama. Ayat yang keempat, 2, 3. Ya, ayat yang kelima, tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam, ya. Saudara, untuk kita mengalami penyertaan Tuhan, kita harus setia. Katakan sama-sama, setia. Ya, saudara, dikatakan bahwa Tuhan mengikatkan perjanjiannya dengan Daud, saudara, bahwa Daud akan menjadi raja dan keturunannya akan menjadi raja dan kerajaannya akan kokoh dan tidak berkesudahan. Dan itu digenapi dalam siapa, saudara? Yesus. Katakan sama-sama, Yesus. Ya, dalam Matius itu dikatakan Yesus anak Abraham, anak Daud, ya. Kalau janji Allah kepada Abraham dikatakan oleh keturunanmu segala bangsa akan diberkati. Nah, berkat yang terbesar adalah, katakan sama-sama, keselamatan. Nah, janji Allah kepada Daud dikatakan dia akan mengokohkan kerajaan Daud, ya. Dikatakan menjadi raja selama-lamanya, keturunannya menjadi raja selama-lamanya, dan kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. Dan itu digenapi dalam diri siapa? Yesus. Dan Allah mengikatkan dirinya dengan satu perjanjian garam, ya. Apa itu perjanjian garam? Saudara, perjanjian, kalau garam itu, saudara, fungsinya untuk apa, saudara? Mengasinkan. Ya, supaya apa, saudara? Ikan itu diasinkan supaya apa, saudara? Supaya apa? Awet, ya. Nah, artinya apa, saudara? Dengan perjanjian kekal. Katakan sama-sama, perjanjian kekal. Ya. Nah, saudara, perjanjian Allah dengan Daud itu diikat dengan perjanjian garam, artinya dengan perjanjian kekal. Ya. Jadi Abia, saudara, mengingatkan Allah bahwa dikatakan bahwa kerajaan Israel itu diserahkan kepada Daud dan keturunannya. Abia itu adalah keturunan Daud. Yerobeam, saudara, bukan keturunan Daud, ya. Itu sudah terpecah, ya, saudara, di mana setelah Salomo mati, ya, saudara, kerajaan Israel itu terpecah. Satu, saudara, Rehabeam, ya. Kemudian yang satu adalah Yerobeam, ya. Nah, kemudian Rehabeam itu, saudara, digantikan lagi oleh Abia, ya, saudara. Nah, Abia itu adalah keturunan daripada Daud, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, kalau saudara dan saya ingin mengalami penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini, kita harus setia. Katakan sama-sama, setia. Amin. Ya, ada orang yang pertama-tamanya setia, ya, kemudian saudara akhirnya dia nggak setia. Ya, memulai di dalam roh, ya, kemudian akhirnya mengakhiri dalam hati. Ya, saudara, kita mesti setia sampai akhir. Katakan sama-sama, setia sampai akhir. Ya, saudara, manusia itu gampang berubah, karena itu kita harus diikat dengan janji. Sama seperti hubungan suami istri. Ya, saudara, pada saat kita nikah pasti ada namanya perjanjian pernikahan. Ya, baik dalam keadaan apa? Susah, baik dalam keadaan senang, tetap setia. Ya.
Nah itu pun saudara ada orang-orang yang sudah bersumpah, berjanji, namun masih bisa mengingkari. Nah saudara, kesetiaan Allah, penyertaan Tuhan dalam hidup kita bergantung daripada kesetiaan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Apakah saudara tetap setia bertekun di dalam Tuhan? Apakah saudara tetap setia mentaati firman Tuhan? Ya, apakah saudara dan saya tetap setia bersekutu dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan? Ya, saudara, itu penyertaan Tuhan akan berlaku dalam hidup kita. Amin. Bukan masalah besarnya saudara pergumulan yang kita hadapi. Ya, saudara, walaupun di sini dikatakan firman Tuhan bahwa tentara daripada Yerobeam berjumlah 2 kali lipat, ya, nggak mungkin bisa mengalahkan tentara yang jumlahnya 2 kali lipat. Ya, namun saudara, ya Abia dia berdoa bahwa mengingatkan Tuhan bahwa Tuhan sudah berjanji kepada Daud bahwa akan mendudukkan dia dan keturunannya menjadi raja. Amin. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, biarlah saudara kita boleh setia, ya saudara, kepada Tuhan. Terlebih kita setia beribadah. Katakan sama-sama, setia beribadah. Ya, kalau kita sungguh-sungguh beribadah dengan benar, ya sungguh-sungguh penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Saudara, pada zaman perjanjian lama penyertaan Tuhan itu digambarkan bagaimana saudara cahaya, ya kemuliaan Tuhan itu boleh turun atas bait Allah, ya di atas bait Allah, sehingga mereka boleh merasakan hadirat Tuhan itu menyertai hidup saudara dan saya. Ya, saudara, sepanjang tahun saya mau juga bersaksi, kami keluarga tadi puji Tuhan, ya di tengah-tengah kesulitan, ya ada aja penyertaan Tuhan yang memberikan kemenangan buat Bu Meti. Amin. Ya, sesuai dengan tema kita saat ini, penyertaan Tuhan itu membawa hidup kita pada kemenangan. Amin. Ya, kita nggak takut saudara masalah itu besar dan berat, yang walaupun sudah dikatakan ini tahun-tahun ke-8, namun bagi kita yang percaya, saudara, yang terpenting adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tadi saya tersentuh juga lewat pujian, ya yang dinaikkan oleh keluarga Pak Dedi. Ya, dikatakan, ya aku percayakan mukjizat Tuhan. Ya, dikatakan, namun yang terpenting dan terutama, Tuhan kasih aku kekuatan. Amin. Ya, saudara, walaupun mungkin kita belum melihat mukjizat, namun kekuatan yang daripada Tuhan itu pun saudara kita butuhkan dan yang terpenting dalam hidup kita. Ya, saudara, banyak orang-orang yang gak kuat menghadapi kesulitan hidup, namun saudara dan saya, kita bisa kuat menghadapi setiap tantangan. Kita bisa menyeberang tahun ini saudara dengan penuh kemenangan. Amin. Ya, saudara bisa ada di tempat ibadah. Banyak orang saudara mereka mengawali tahun mereka mungkin ya saudara ya berada di tempat lain, ya. Namun bagi saudara dan saya, kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, ya. Ya, saudara yang mungkin saudara saat ini nggak bisa hadir di tempat ibadah, namun menyaksikan melalui online, itu hati kita, karena hati kita kepada Tuhan. Amin. Ya, saudara, ikatan perjanjian garam itu adalah saudara perjanjian yang kekal, ya saudara, dalam hidup saudara dan saya. Biarlah kita boleh setia kepada Tuhan, ya. Nah saudara, kita akan melanjutkan, ya. Yang pertama, kalau kita mau disertai Tuhan, kita harus setia. Katakan sama-sama, setia. Ya, seperti saudara dikatakan, kau mengikatkan dirimu kepada Daud dengan perjanjian garam, perjanjian kekal, ya saudara, perjanjian Allah itu setia, ya. Nah saudara, penyertaan Tuhan dalam hidup kita, kita harus setia kepada Tuhan, ya. Nah yang kedua adalah saudara, kita mau hidup dipimpin oleh Tuhan. Katakan sama-sama, dipimpin oleh Tuhan. Ayat yang ke-10 kita akan baca, ya saudara, ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kami ini, Tuhanlah Allah kami,
dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya. 11, yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang, karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkannya. Terus ayat 12, lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Ya, saudara, inilah doa daripada Abia. Ya, dikatakan di ayat yang ke-10 tadi bahwa kami ini Tuhan Allah kami, ya, dan kami tidak meninggalkannya. Ya, artinya apa? Setia. Katakan sama-sama, setia. Coba tengok kiri kanan. Kamu mesti setia, ya. Amin. Ya, banyak orang baik tapi orang yang setia sedikit. Ya, saudara baca kisah tentang raja-raja Israel dan Yehuda. Yang setia cuma 4 raja, yaitu Raja Daud, Raja Yosia, Raja Yosafat, satu lagi Raja Hizkia. Cuma 4. Nah, raja-raja yang lain awalnya setia, awalnya baik, tapi di ujungnya nggak baik, saudara. Sama seperti Raja Abia ini, nanti kita akan baca, saudara. Ya, nah biarlah kita menjadi orang-orang yang setia. Katakan sama-sama, saya mau setia. Amin. Ya, saudara, setia beribadah kepada Tuhan, setia pada pasanganmu, setia saudara pada gerejamu di mana Tuhan tanam kita, saudara, ya. Jangan kita ada masalah kita ke gereja lain, ya saudara. Kemudian gereja lain ada masalah lagi, kita pindah lagi, saudara. Tidak seperti itu. Kalau Tuhan mau bentuk kita di sini, saudara, kita akan dewasa, saudara. Amin. Ya, tadi dikatakan oleh Pak Eko bahwa kita semua itu adalah keluarga. Katakan sama-sama, kita semua adalah apa? Keluarga. Jangan sungkan-sungkan kalau minta tolong, ya. Bu Meti kemarin pada saat saya kunjungan, ya, saya bilang, saudara, jangan sungkan-sungkan. Ini ada jemaat kita yang punya mobil, ada 4 saudara keluarga. Tinggal hubungin satu-satu. Siapa yang bisa, nggak usah malu-malu. Amin. Ya, kita semua adalah keluarga. Waktu saya sakit juga, saudara, ya, sama istri, ada ya pelayan Tuhan juga yang nganterin saya ke rumah sakit, saudara, ya. Ya, saudara, kita semua adalah keluarga. Ya, saudara, di dalam keluarga kalau ada gesekan sedikit itu biasa. Yang udah punya anak lebih dari 1 pasti tahu, saudara, ya, itu biasa. Nanti udah gesekan lagi, baik lagi kok, saudara, ya. Nah, kita dibentuk, saudara, ya. Sama anak-anak saya juga seperti itu, ya. Nanti mereka juga pasti baikan lagi, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, dikatakan di ayat yang berikutnya, ya, bahwa di ayat yang ke-11, yakni dikatakan, ya, yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, ya. Jadi mereka memelihara kewajibannya. Korban bakaran itu artinya, saudara, itu gambaran dari, saudara, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Katakan sama-sama, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Amin. Ya, saudara, kalau kita serahkan diri kita sama Tuhan, maka Dia yang pasti akan campur tangan dalam hidup kita. Amin. Dikatakan bahwa ya Tuhan, Engkaulah pemimpin kami, ya. Engkaulah yang memimpin kami, ya. Saudara, Tuhan memimpin hidup saudara dan saya melalui apa? Melalui kebenaran terang firman Tuhan. Amin. Ya, melalui apa? Roh Kudus yang mengingatkan, ya. Jadi kalau saudara bisa ada
kita di tempat ini atau Roh Kudus mulai ingatkan kita untuk berdoa ya dalam pergumulan yang berat. Roh Kudus dorong kita untuk berdoa, saudara, ya biarlah kita taat kepada pimpinan Roh Kudus. Amin. Ya, saudara, biarlah kita menyerahkan diri. Yang memelihara kewajibannya apa? Membakar apa tadi dikatakan? Membakar apa? Bagi Tuhan korban bakaran. Kewajiban kita itu menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Dalam Roma 12 ayat pertama dikatakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi kalau saudara serahkan hidupmu sama Tuhan, gak usah takut, gak usah khawatir ngadepin keadaan zaman yang sukar dan sulit. Yang setuju katakan amin. Saudara, sepanjang tahun 2022 kami rasakan bagaimana penyertaan Tuhan. Yang penting fokus sama Tuhan, Tuhan cukupkan semua kebutuhan kita. Gereja juga, ya kalau mau pikirin sewa gedung, wah 30 juta 1 tahun. Tapi buktinya lewat 10 tahun sudah lebih. Amin. Nah sebelum akhir tahun, puji Tuhan, ya saya dapat kabar ada yang sumbang untuk gereja kita, sehingga nanti awal tahun ini kita akan transfer 10 juta. Amin. Tapi bukan hanya orang luar nanti yang menyumbangkan, kita semua. Karena kita melayani Tuhan. Amin. Kalau kita diberkati lebih, baiklah saudara kita beri buat gereja. Karena saudara, di sinilah rumah kita. Katakan sama-sama, di sinilah rumah kita. Ya, kita kumpul sama-sama di sini. Bertumbuh bersama, senang susah sama-sama. Itu namanya keluarga. Itu namanya setia. Jangan cuma mau senangnya aja. Ke gereja, cari gereja yang bisa mendatangkan keuntungan buat saya. Ya bukan gitulah. Kalau kita nikah, kalau cuma kita nikah buat cari keuntungan buat diri kita sendiri, itu bukan pernikahan yang sesungguhnya. Ikatan janji itu baik dalam keadaan senang dan susah. Ya, saudara mesti setia. Kalau mau lihat Tuhan setia, maka kita harus setia. Ya, saudara, ya. Jadi kita harus berkomitmen. Katakan sama-sama, komitmen. Ya, ya. Kita mesti komitmen. Pokoknya mau sulit bagaimanapun, aku terus setia ngiring Tuhan. Tadi dikatakan ya, lewat kesaksian, mau apapun. Tadi pujiannya, wah luar biasa memberkati. Ya, walaupun Tuhan gak tolong, walaupun Tuhan gak kita, ya intinya walaupun Tuhan gak tolong, aku gak akan tinggalkan Tuhan. Ya, itu iman yang luar biasa. Ya, banyak orang ke gereja kan cuma mau lihat tangannya Tuhan, tapi tidak lihat hatinya Tuhan. Ya, mau lihat dompetnya Tuhan aja, saudara. Kalau saudara senang sama orang cuma lihat dompetnya, itu bukan orang yang setia, saudara. Amin. Itu bukan orang yang benar. Nah, hubungan kita sama Tuhan juga seperti itu. Jangan kita diberkati, kita setia sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Tapi saat kita diuji, saat kita saudara diuji, saudara, itu Tuhan mau murnikan kita, kasih kita sama Tuhan. Tuhan mulai murnikan. Dalam keadaan susah pun kita terus harus mengasihi Tuhan. Amin. Ya. Saudara, kasih itu diuji lewat penderitaan. Ya, oleh karena itu biarlah kita mau setia terus sampai akhir hidup kita. Siapa yang mau setia sampai akhir hidup kita? Amin. Ya, kalau kita mau dapat penyertaan Tuhan, kita mau berkomitmen, Tuhan, saya mau berkomitmen, saya mau tetap setia sama Tuhan. Yang kedua, saya mau dipimpin oleh Tuhan. Ya, amin. Ya, di sini dikatakan firman Tuhan, ya, bahwa setiap pagi mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran, ya. Terus yang kedua, ukupan dan wangi-wangian. Apa itu? Penyembahan. Ya, itu baunya apa? Harum. Amin. Nah, itu yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Memelihara kewajibannya apa?
menyerahkan diri sepenuhnya setiap hari. Memelihara kewajiban kita sama Tuhan apa? Saudara, menyembah Tuhan. Karena itu pentingnya ibadah. Nah, kehidupan kita, saudara, seluruhnya adalah ibadah. Biar kita fokus sama Tuhan. Amin. Saudara, zaman itu semakin hari semakin sukar. Dan kita hidup di penghujung zaman. Karena itu kita harus sungguh-sungguh, ya. Nah, penyembahan kepada Tuhan. Terus lagi, dan menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, ya. Roti sajian, roti itu berbicara tentang firman Tuhan. Katakan sama-sama, firman Tuhan. Ya, saudara, firman Tuhan, ya. Nah, itu roti itu berbicara tentang firman Tuhan. Biarlah kita mau bertekun di dalam firman Tuhan. Katakan sama-sama, saya mau bertekun dalam firman. Amin. Saudara, tanpa terasa kita mesbah doa pagi sudah berapa lama ya? Mesbah setahun. Itu nggak gampang, berat. Saya nggak bayangkan kalau setiap hari, saudara. Aduh, Senin, Rabu, Jumat aja itu udah berat. Beratnya apa? Karena kan kami gembala juga. Ya, gembala juga. Namun kami mau setia, apalagi kalau lagi keadaan kami lagi kurang sehat. Ya, ya ada aja masalahnya, saudara. Entah masalah keyboard lah yang rusak, entah masalah mixernya lah yang rusak. Saudara, ada aja masalah. Memang hidup itu nggak selalu berjalan mulus. Amin. Tetapi saudara, kita bukan berarti itu berhenti. Kita komitmen. Karena apapun yang kita lakukan, semua kita lakukan untuk Tuhan. Katakan sama-sama, untuk Tuhan. Mau yang lihat followernya cuma 2, mau 3, yang menyaksikan 2 atau 3, nggak masalah. Amin. Yang kasih subscribe, wah saudara, nggak masalah mau berapapun. Ya, memang rekor yang saya perhatikan ada 400 lebih, saudara. Ada yang tertinggi 400 lebih. Saudara, di bulan Natal. Berarti Kristen Natal pada muncul, saudara. Ya, temanya Yesus satu-satunya juru selamat dunia. Wah, itu yang paling banyak, 400 lebih, saudara. Tapi kalau tema-tema yang gak favorit, cuma 2 atau 3, saudara. Aduh, memang yang setia itu jarang, saudara. Betul-betul jarang. Betul apa enggak? Buktinya siapa? Bilang dong, gak usah malu-malu, buktinya saya, gitu loh. Ya, saudara setia baca firman enggak? Setia? Tuhan. Kok yang bilang setia cuma beberapa ya? Ya. Saudara, kewajiban kita apa? Melayani Tuhan. Kewajiban gereja kita apa? Kasih persepuluhan ke BPD, ke BPH, iuran jemaat. Kita gereja paling setia. Jemaat gak ngasih, kita tetap ngasih setia. Karena kita jadi contoh. Halo? Karena ada pendeta-pendeta yang gak setia, saudara. Nggak dilihat jumlahnya. Mau jumlahnya 100.000, perpuluhan ke BPH, nggak apa-apa. Tetap setia. Sampai tahun ini, saudara, kita penuh semua. Maka saya suka share, saudara, ke jemaat. Ini loh gereja kita. Yang penting yang lain gak setia, yang penting saya setia. Amin. Jangan orang lain gak setia, saya ikut gak setia. Itu namanya ikutan. Pemimpin itu gak mudah. Pemimpin harus jadi contoh. Amin. Setia, taat. Kalau ingin disertai oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Buktinya, saudara, saat saya setia fokus sama Tuhan, pokoknya lakukan, gak usah lihat kiri kanan. Tuhan ngajarin tulus, setia, pokoknya layani Tuhan aja. Gak usah dapat kemuliaan. Ya, kemuliaan dunia itu, saudara, hanya sementara. Yang penting kemuliaan Tuhan kok. Ya, setia. Buktinya Tuhan pelihara keluarga kami. Amin. Tuhan cukupkan.
Anak-anak ada yang S2, kuliah, S1. Anak yang kedua, saudara, nanti yang ketiga Jeremy tahun ini akan kuliah lagi. Uang dari mana? Iman, setia. Anak-anak jadi contoh, yang mencontoh orang tuanya, setia. Kalau masalah makan, minum, dan pakai, pokoknya itu urusan Tuhan. Yang penting bagian saya adalah setia. Katakan sama-sama, setia. Saya mau setia. Yang lain gak setia, saya mau setia. Sama pasangan hidup harus setia. Coba yang pasangan hidup, lihat kiri kanan, mesti setia. Gak boleh ada perceraian. Amin. Saya pernah mau bercerai, saudara. Waduh, konflik luar biasa. Saudara, itu gak gampang. Yang paling sulit itu kan rumah tangga. Kalau rumah tangga kita udah menang, semua kita bisa menang kok. Ngadepin yang paling susah aja kita bisa. Amin. Kalau rumah tangga kuat, kita kuat kok semua. Ya, yang penting rumah tangga dua-duanya harus hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Jangan pincang, nggak boleh pincang. Kalau suami bertumbuh, istri juga mesti bertumbuh. Kalau suami rohani, istri juga mesti rohani. Jangan suami rohani, yang istri rohana. Rohana nama istri saya, saudara. Rohana. Ya, Ibu Rosi Rohana. Kalian tahu kali, saudara. Rohana, Ibu Rosi Pauli Rohana Simanjuntak. 4 kalimat panjang, saudara. Ya, tapi walaupun rohana, dia berohani, saudara. Ya, amin. Ya, bahkan doanya lebih kencang dari saya, saudara. Saya belum bangun, dia udah bangun duluan, saudara. Ya, dia bilang, kenapa nggak bangunin saya kecapean. Ya, wah, saudara, sehingga saya berlomba, jangan sampai kalah saya. Ya, saudara, baca firman juga, saudara, setia. Amin. Ya, walaupun ngomongnya mungkin masih belum teratur, saudara. Saudara, namun setia kelebihannya. Amin. Ya, saudara, mungkin nggak sepandai saya berbicara, namun setia. Saudara mau jadi orang setia? Dia selalu ingetin saya, jangan lupa kewajiban. Iya, pasti. Ya, jadi pas keuangan datang, berkat dari mana aja, mulai diatur. Bendaharanya, saudara, bendaharanya. Ya, diaturlah. Ya, karena kita tanggung jawab sama Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, yang kedua adalah kita mau dipimpin oleh Tuhan. Katakan sama-sama, mau dipimpin oleh Tuhan. Amin. Ya, memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Ya, kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, saudara, kita harus memelihara kewajiban. Ya, ayat yang ke-12 kita baca. Lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Ya, saudara, dikatakan pada pihak kami Allah yang memimpin. Saudara mau Tuhan yang memimpin sepanjang hidup ini, sepanjang hari hidup kita. Amin. Jangan pakai pengertian kita sendiri. Ya, kalau kita lagi ya disakitin, balas dia, balas. Tuhan bilang jangan, nggak boleh. Iya Tuhan, walaupun berat, sakit, pengen balas. Ya, tapi Tuhan yang memimpin. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara mau dipimpin hidupmu? Penyertaan Tuhan membawa hidup kita kepada kemenangan. Saudara mau menang? Amin. Wah, saudara, kita lihat ya bagaimana saudara mereka bertindak dengan iman dalam peperangan. Hidup itu adalah peperangan. Ya,
saudara dan saya harus menang. Ya, saudara, masalah itu musuh hidup kita. Ya, nah, saudara, yang ketiga adalah bertindak dengan iman dalam peperangan. Ayat 14 dan ke-15 kita baca. 14-15. 2-3. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah, mereka harus menghadapi pertempuran dari depan. Berarti apa? Dikepung. Ya, Abia, raja Yehuda yang jumlahnya 400 itu dikepung dari depan, dari belakang. Ya, saudara, sepertinya masalah itu mengepung hidup kita, saudara. Ya, saudara, terus lagi ayat yang berikutnya, mereka berteriak kepada Tuhan sedang para imam. Nah, kalau saudara dalam pergumulan berat, teriak sama Tuhan. Amin. Jangan teriak sama orang, nanti saudara malah kecewa. Amin. Teriak, Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong. Kalau lagi sakit, saudara, teriak sama Tuhan. Amin. Teriak sama Tuhan, sama seperti saudara bangsa Yehuda, Raja Abia. Mereka nggak tahu lagi, mereka dikepung, tapi mereka berteriak kepada Tuhan. Ya. Dan kemudian sedang para imam meniup nafiri. Ya. Terus ayat yang 15. Dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Wah, saudara, itu seperti tembok Yeriko. Tembok itu bicara tentang masalah yang mengepung kita, saudara. Dan Tuhan perintahkan saudara kepada Yosua, kamu bersorak, tembok itu akan roboh. Bukan tembok roboh dulu baru bersorak, tapi bersorak. Puji Tuhan, tembok itu akan roboh. Saudara, demikian juga mereka. Di sini dikatakan bahwa orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang Yehuda memekikkan pekik perang, bersorak, ya, berteriak, ya, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Amin. Saudara, tahun ini memang tidak menjanjikan, namun biarlah anak Tuhan tetap memuji Tuhan. Amin. Tetap bersuka, tetap bersyukur. Ya, karena itulah kunci kemenangan kita. Orang yang bersyukur di tengah-tengah penderitaan, bersuka cita di dalam Tuhan, itulah orang yang beriman kepada Tuhan. Dia percaya, saudara, kepada Tuhan, kuasanya. Ya, tadi pujian itu saya senang, saudara, karena itu kemarin dinyanyikan malam Natal dan hari Natal. Ya, Tuhan Allah Maha Kuasa, besar dan ajaib. Ya, Kau Tuhan Allah Maha Kuasa. Dia spesialis melakukan perkara yang ajaib. Ya, yang gak masuk di akal. Walaupun saudara keadaan zaman tambah sukar, namun saya percaya Tuhan pelihara anak-anak Tuhan seperti Tuhan pelihara bangsa Israel di tengah-tengah padang gurun. Ya, tadi kalau dikasih kesaksian dipanjangin lagi pasti panjang, saudara. 2-3 orang kesaksian aja udah sangat menguatkan kita. Amin. Ya, mungkin nanti tahun ini, saudara, setiap ibadah kita kasih ruang kesaksian 1 atau 2 orang saja, saudara. Amin. Karena ada yang gak tahan mungkin untuk kesaksian, sehingga pada akhir tahun, wah, saudara, itu udah bertumpuk. Dibilang, saya udah lupa banyak, katanya, saudara, ya. Karena itu supaya jangan terlalu banyak, dicicil aja setiap minggu nanti, saudara, ya. Dikasih kesaksian. Tapi jangan nanti gini, ya, saya buka ruang kesaksian, ya, nggak ada yang bersaksi, saudara. Berarti Tuhan gak maha kuasa, saudara, ya. Nah, saudara, biarlah kita memuliakan Tuhan. Kesaksian itu tujuannya memuliakan Tuhan. Perkara yang kecil aja, saudara, kita bisa bersaksi.
ya kita bisa bersaksi akan kebaikan Tuhan. Ya. Nah, saudara, biarlah hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Ya. Di sini dikatakan bertindak dengan iman dalam peperangan. Ya. Kenapa bertindak dengan iman? Ya karena mereka bersorak dulu. Memakikan peki perang baru kuasa Tuhan boleh turun. Ya. Nah, saudara, sama seperti tembok Yeriko, mereka bersorak lebih dahulu, maka tembok itu roboh. Ya. Nah, saudara kasih dalam kasih Tuhan, biarlah sukacita kita tidak ditentukan oleh banyaknya masalah, tetapi sukacita kita ditentukan oleh karena hubungan kita dekat dengan Tuhan. Katakan sama-sama, hubungan dekat dengan Tuhan. Amin. Saat saudara mengalami pergumulan yang berat, masuk kamar, berdoa, curhat sama Tuhan. Amin. Kita dengan sendirinya kita akan meneteskan air mata. Dan pada saat itu damai dan sukacita itu mengalir dalam hati kita dan kita menangis. Tangisan kita bukan lagi tangisan mengasihani diri sendiri, tapi tangisan kita karena kebaikan dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Amin. Nah, itu yang membuat saudara bisa bertumbuh dewasa. Ya. Nah, saudara, yang keempat, pelihara hati dari keinginan pribadi. Ya. Nah, saudara, kita lihat ada perubahan ya dalam diri Abia. 2 Tawarik 13 ayat 21 yang terakhir. Karena itu jagalah hati kita, saudara, untuk kita tetap terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. 2 Tawarik 13 ayat 21. Coba kita baca ayat terakhir yang keras. 2-3. Abia menunjukkan dirinya kuat. Nah, mulai sombong. Orang itu kalau udah diberkati Tuhan mesti jaga, jangan sampai sombong. Karena kesombongan awal kejahatan. Ya, jaga, saudara. Ya, dikatakan Abia menunjukkan dirinya apa? Padahal siapa yang nolong sih, saudara? Tuhan yang tolong. Betul nggak? Ya, Tuhan Yesus yang tolong. Terus lagi, ia mengambil 14 istri. Wah, setia ini, saudara. Gawat ini. Kalau udah mulai nyaman, lihat kiri kanan, saudara. Boleh juga nih ya. Boleh juga nih ya. Wah, saudara, udah mulai nggak setia, saudara. Ya, betul apa enggak? Nah, jadi saudara, jangan sampai kita berubah. Katakan sama-sama, saya nggak mau berubah, Tuhan. Saya harus tetap setia. Setia sama istri. Yang istri juga mesti setia sama suami dong. Ya, emang yang selingkuh cuma suami aja. Zaman now itu yang istri juga bisa selingkuh, saudara. Zaman now. Ya. Nah, ya, dikatakan Abia menunjukkan dirinya kuat, dia mulai sombong. Ya, karena itu kalau semakin diberkati dan disertai Tuhan, kita harus semakin merendahkan diri. Katakan sama-sama, semakin merendahkan diri. Amin. Ia mengambil 14 istri dan memperanakan berapa? 22 anak laki-laki dan anaknya banyak, saudara. 40 anaknya, saudara. Kenapa? Istrinya banyak. Dia pikir istri banyak enak, saudara. Pusing, saudara. 7 keliling. Istri 2 aja udah pusing. Bapak-bapak benar apa enggak? Iya. 1 aja udah pusing, saudara. Apalagi 2 lebih pusing lagi, saudara. Ya. Nah, kita mesti setia sampai akhir. Katakan sama-sama, setia sampai akhir. Saya nggak mau berubah. Kok pelan? Saya nggak mau berubah. Kalau yang kurang setia, naik. Mesti semakin setia. Amin. Semakin setia, semakin setia, semakin setia. Sehingga penyertaan Tuhan, semakin anugerah kasih karunia Tuhan semakin melimpah dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kita akan bangkit berdiri, saudara. Kita nyanyikan pujian, saudara. Ini kembali besar dan ajaib segala perbuatan.
Petugas perjamuan boleh maju ke depan. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, Kau Tuhan Allah Maha Kuasa. Amin. Dan mulia rancangan dan kehendak-Mu, Kau Raja segala raja. Biarlah Tuhan yang memimpin hidup saudara sepanjang tahun ini. Bagi aku yang duduk di atas tahta, bagi anak hamba segala pujian dalam kemuliaan, dalam kemuliaan meminta selamanya. Kau yang berkuasa segala raja. Katakan besar dan ajaib. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa luruskan perjalanan hidup Tuhan. Jika pada saat kami memakan minumnya, roti adalah lambang daripada tubuh-Mu dan anggur adalah lambang darah yang telah tercurah Tuhan Yesus menembus dosa kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kalau ada dosa dan pelanggaran Tuhan ampuni. Kami mau memulai tahun baru ini dengan hidup yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dalam hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan, yang Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hidupkan. Amin. Bagi
kami memperingati kematian-Mu yang sudah menebus segala dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, anak domba yang menghapus dosa dunia itu layak dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Itulah penglihatan yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa sujud menyembah, meninggikan anak domba, Allah yang bertahta dan anak domba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih kalau ada dosa, Tuhan ampuni dosa kami. Ampuni ya Tuhan. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita angkat kedua belah tangan kita. Sungguh ku tak layak menerima semuanya. Sungguh ku tak layak menerima semuanya. Segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Apa adanya. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Beriman kepada segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Angkat kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, kita bersyukur.